Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat, para jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah mempermudah segala urusan kita, mempermudah langkah kita untuk melakukan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang akan nantinya kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasannya. Dan kita pun telah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik yang hendaknya wajib kita ikuti. Baik, malam hari ini tema yang telah disediakan oleh takmir masjid adalah tentang birrul walidain. Ya. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebelum kita menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian bahwa seluruhnya kita yang ada di sini berada di dunia ini, Allah ciptakan kita sebab dari ibu bapak kita. Kita menjadi muslim sebab ibu bapak kita. Walaupun dari seorang muslim lainnya yang telah membuat kita mu'allaf menjadi muslim, tapi ibu bapak kita lah yang telah melahirkan kita. Kita ada di dunia ini, kita duduk di tempat ini, seluruhnya sebab mereka berdua. Antum bisa pergi haji sebab orang tua kita, karena memang bukan uang mereka, tapi antum sendiri yang bisa bekerja adalah hasil dari payah dari orang tua yang membesarkannya. Makanya seluruh uang milik kita jemaah sekalian, harta adalah milik orang tua kita. Karena itu datang dari banyak ayat Al-Quranul Karim. Ayat pertama di surah Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan ketika kami mengambil sumpah janji dengan Bani Israel agar mereka tidak menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Setelah ayat itu diperintah untuk beribadah kepada Allah, belum diperintah untuk tidak syirik ini. Diperintah untuk beribadah kepada Allah, setelah itu diikutkan. Hendaknya kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada mereka. Dan banyak ayat yang lainnya jemaah sekalian. Di antara ayat yang sering kita dengarkan di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَقَضَى رَبُّكَ. وَقَضَى ini jemaah sekalian ketetapan yang harus wajib kita ikuti. Tidak boleh tidak. Kalau hendaknya, kalau kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang sempurna di sisinya, menjadi seorang beriman yang sempurna di sisinya, menjadi seorang muslim yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa qada, wajib diikuti ketetapan ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sungguh telah ditetapkan oleh Tuhanmu
alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Insyaallah. Jadi kembali tadi jemaah sekalian, kenapa penting sekali berbuat baik kepada kedua orang tua? Lihatlah bagaimana Allah sangat berterima kasih kepada orang tua kita. Lihat jemaah sekalian, renungi baik-baik ayat yang kita bacakan. Lihatlah kemahamurahan Allah. Allah sebenarnya yang menciptakan kita. Allah sebenarnya yang menghidupkan kita. Allah sebenarnya yang mematikan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang membesarkan kita, yang menjamin kehidupan kita. Tapi lihat kemurahan Allah. Orang tua menjadi sebab kita ada di dunia ini. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berterima kasih kepada mereka. Apa bentuk terima kasih Allah kepada orang tua kita, jemaah sekalian? Allah katakan setelah perintah untuk menyembah hanya kepadanya, Allah perintah untuk kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Masya Allah. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, kepada kedua orang tua mereka. Banyak dalil dalam Al-Quran jemaah sekalian. Oleh karena itu kita kembali membaca dalil tadi di surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Telah ditetapkan oleh Tuhanmu hendaknya kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian kepadanya. Ya, setelah ayat yang mulia ini, lanjutannya jemaah sekalian, Allah tidak menjelaskan setelahnya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Lihat bentuk terima kasih Allah, penghargaan Allah kepada kedua orang tua kita. Allah justru menjelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada mereka. Coba setelah ayat ini, lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indaka al-kibar." Ketika kalian telah mendapati kedua orang tua kalian dalam keadaan sudah tua, sudah renta, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya masih hidup tapi sudah tua, kasihan. Tidak mampu lagi mengurus dirinya, kasihan. Sudah banyak yang dia lupakan. Sampai makan pun kadang dia lupa karena sudah tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali membentak keduanya. Jangan sekali-kali kalian berkata kepada keduanya. Para sahabat menafsirkan, salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan kalian kibaskan tangan kepada keduanya. Artinya menjawab, "Nak, pergi dulu ke sana." Begini saja tangan kita. Berkibas-kibas mengatakan tidak, itu adalah sebuah kedurhakaan kepada orang tua. Walaupun mulut tidak mengatakan tidak, atau diri tidak bergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, tapi tangan saja yang bergerak, jemaah sekalian, kedurhakaan. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Lalu setelah perintah agar kita jangan mengatakan kepada keduanya, Allah tegaskan lagi, wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kalian membentak keduanya. Insyaallah. Apa bentuk bentakan seorang anak kepada keduanya, jemaah sekalian? Bentuk bentakan yang paling ringannya, jemaah sekalian, dia meninggikan sedikit suaranya di atas suara orang tuanya. Orang tua mengatakan, "Nah, ya," itu sudah bentak. Lebih tinggi suaranya daripada suara orang tua yang memanggil dia. Bukan saja kita mengatakan tidak mau, atau
ya, mencaci orang tua kita atau memakinya atau memarahinya, bukan juga termasuk itu bentakan jemaah sekalian, itu dosa besar. Bentak yang dimaksud dalam ayat ini meninggikan suara di atas suara kedua orang tua kita, itu termasuk bentakan kita kepada mereka berdua. Insyaallah. Lalu ada perintah yang terakhir kata Allah untuk kita lakukan. Ya, wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya kalian berucap kepada mereka berdua ucapan yang sangat karimah, yang sangat mulia, yang santun, yang beradab. Apa di antara ciri ucapan yang beradab itu jemaah sekalian? Setelahnya, ayat setelahnya Allah katakan, wakhfid lahuma janahadh wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kalian kepada mereka berdua. Rendahkan diri kalian kepada mereka berdua. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang jemaah sekalian. Salah seorang tabi'in, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau jemaah sekalian tidak pernah terlihat makan bersama orang tuanya. Beliau tidak pernah terlihat makan bersama dengan kedua orang tuanya. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau tidak makan berdua bersama dengan orang tuamu? Apa jawaban beliau jemaah sekalian? Saya khawatir nanti kalau saya makan bersama orang tua saya, ada makanan yang dia inginkan saya ambil dan itu menyakiti hati ibu saya. Masya Allah jemaah. Ada seorang sahabat yang lain lagi, dicerita oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika ibunya menyuruh, nah tolong pergi ambilkan ibu air minum dulu. Sahabat ini pergi ambil air minum jemaah sekalian. Sepulang dari mengambil air minum itu, dia mendapati ibunya sedang tidur, sudah tidur. Karena ngantuk sudah tidur jemaah, sudah tidur ibunya. Akhirnya beliau tidak bergerak di samping kepala ibunya, berdiri sampai pagi hari menunggu ibunya untuk bangun dari tidurnya. Masya Allah. Ini bentuk bakti para salaf kita, para ulama kita, para sahabat mencontohi, mencontohkan kepada kita semua bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua jemaah sekalian. Oleh karena itu, bagaimana cara kita jemaah membentak mereka, sedangkan kepala kita ada di dunia ini sebab mereka? Bagaimana caranya kita bersombong, tidak mengirimkan uang untuk mereka, sedangkan mereka yang telah menjadi sebab Allah memberikan rezeki kepada kita? Di mana hati kita jemaah sekalian mendengar kesusahan mereka, dikala kita mampu untuk membantu mereka? Tangisan sakit mereka, belum lagi kita katakan ketika mereka melahirkan kita, ketika bapak kita banting tulang siang dan malam untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kita semua saat kecil tidak tahu, kita hanya tahu kapan kita makan, kita hanya tahu kapan kita bermain, kita hanya tahu kapan kita minta uang. Mereka mengorbankan segala umurnya, segala kekuatannya, segala tenaganya untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Lalu apa balasan kita, bentuk balasan kita kepada mereka jemaah? Bagaimana rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah menjadi sebab Allah menciptakan kita di dunia ini? Lihatlah bagaimana Allah berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah katakan di surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, jika engkau menemukan kedua orang tuamu sangat ingin, sangat bersungguh-sungguh membuatmu syirik, kafir untuk menyembah kepadaku, mengeluarkanmu dari Islam ini, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka dalam perintah itu. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian sahabat, perbuat baik kepada mereka dalam keadaan di dunia ini.
dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, quddimat alayya ummi." Wahai Rasulullah, ibu saya datang untuk bersilaturahmi kepada saya. Apakah saya harus menemuinya ya Rasulullah? Sedangkan ibu saya dalam keadaan musyrik. Apa kata Rasulullah? Naam. Naam. Sil ummuki. Sil ummaki. Kata Rasulullah SAW. Iya, wahai istriku. Tetap engkau menyambung silaturahmi dengan ibumu walaupun dia dalam keadaan musyrik. Masya Allah. Allah dan Rasulnya jemaah sekalian mengajarkan kepada kita semua berbakti kepada mereka walaupun jahatnya bagaimanapun mereka terhadap kita. Tetap berbakti jemaah. Ingat, kita semua ada di dunia ini sebab mereka berdua. Kita semua ada di dunia ini jemaah sekalian sebab mereka berdua. Makanya Allah katakan, ya, washkur li wa liwalidayka ilayyal masir, kata Allah. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Dan juga kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Kenapa didahulukan bersyukur kepada Allah? Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita diperintah bersyukur kepada kedua orang tua kita? Sebab mereka kita ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak kisah. Kita tidak membawakan banyak dalil jemaah sekalian. Insyaallah dari kisah-kisah yang kita bacakan, kita akan membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Muhammad ibn Sirin, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, dulu di masa pemerintahan Utsman ibn Affan, itu harga sebuah pohon kurma itu mencapai 1000 dirham. 1000 uang perak. Mahal sekali jemaah sekalian. Meskipun demikian, ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid membeli sebatang pohon kurma. Ya, pohon kurma yang sudah tumbuh besar jemaah sekalian. Lalu beliau memotong pohon kurma yang telah beliau beli. Dipotong jemaah sekalian. Lalu dari kurma yang dipotong itu beliau mengambil jamarnya. Jamar itu kayak jantung kurma yang berwarna putih di dalam pohon kurma itu. Ya. Jamar tersebut lantas beliau suguhkan, berikan kepada ibu beliau. Melihat tindakan dari sahabat mulia ini Usama bin Zaid ini, para sahabat yang lainnya bertanya. Ya. Banyak orang melihat bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbuat demikian, wahai Usama bin Zaid? Padahal engkau mengetahui bahwa harga satu pohon kurma ini sangat mahal, 1000 dirham." Maka apa kata beliau jemaah sekalian? Karena ibuku meminta jamar pohon kurma, dan tidaklah ibuku meminta sesuatu kepadaku yang bisa kuberikan, pasti akan kuberikan. Meskipun nyawaku taruhannya. Masya Allah jemaah. Mahal. Baru itu dirusak itu. Pohon kurmanya. Diambil cuman jamarnya, isinya, jantungnya di dalam jemaah sekalian. 1000 dirham dikorbankan untuk hanya mengambil isi dari batang pohon kurma, jamarnya. Masya Allah. Karena apa? Permintaan ibunya. Yang mungkin masih beliau bisa menolaknya jamaah sekalian. Tapi karena itu permintaan ibunya mau, beliau belikan jamaah sekalian. Ya. Hafsah binti Muhammad ibn Sirin, ya, anaknya dari Muhammad bin Sirin. Beliau pernah mengatakan, ibu dari Muhammad bin Sirin sangat suka celupan warna untuk kain. Jika Muhammad bin Sirin memberikan kain untuk ibunya, maka beliau belikan kain yang paling halus jemaah sekalian. Jika hari raya telah tiba, Muhammad bin Sirin mencelupkan pewarna kain untuk ibunya. Aku tidak pernah melihat Muhammad bin Sirin bersuara keras di hadapan ibunya. Ini jemaah sekalian. Apabila beliau berkata dengan ibunya, berbicara dengan ibunya, maka beliau seperti orang yang sedang berbisik-bisik. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu?
itu ulama besar jemaah. Ulama besar jemaah sekalian. Seorang ulama besar yang lainnya, ulama besar dari kalangan wanita. Beliau sedang mengajar jemaah. Beliau sedang mengajar di suatu majelis ilmu seperti ini. Ibunya memanggil. Ibunya memanggil. Wahai nak, sini nak. Itu tolong berikan dulu makan itu ayam-ayam. Bayangkan jemaah, ulama besar sedang mengajar di hadapan para muridnya, ibunya panggil di luar. Nah, tolong berikan dulu makan ayam-ayam, sudah lapar. Apa yang boleh lakukan? Tinggalkan majelis, langsung pergi beri makan ayam. Itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk hal ketaatan yang harus kita ikuti dari orang-orang terdahulu yang betul-betul taat kepada kedua orang tua mereka. Kisah yang lainnya banyak, kisah jemaah sekalian. Kita akan menyebutkan agar banyak hal yang harus kita ambil pelajaran di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang lainnya disebutkan. Dari Anas ibn Nadhr al-Ashja'i, beliau bercerita, suatu malam ibu dari sahabat Ibnu Mas'ud meminta air minum. Tadi kita telah sebutkan kisah ini. Yang lainnya jemaah sekalian, kisah-kisah yang lainnya banyak sekali. Kita akan membacakan dalil jemaah sekalian tentang bagaimana cara kita taat kepada mereka, ibu bapak kita. Disebutkan dalam banyak dalil. Adalah pernah seorang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Dalil ini kita kenal semuanya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Kata orang ini, "Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang berhak aku berbuat baik kepadanya?" Antum tahu berapa jumlah manusia? Banyak. Ada bentuk-bentuknya manusia, ada atasan, ada guru, ada ustaz. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, siapa di antara seluruh manusia yang ada yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Apa jawaban Rasulullah jemaah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Baru bapakmu. Kita bisa pahami hadis ini jemaah sekalian. Seluruh manusia yang ada, ibu di atas segala-galanya. 3 kali baru bapak kita. Baru itu atasan kita, ustadz kita, kantor kita, dan seluruhnya. Seluruhnya jemaah sekalian, manusia yang ada kecuali Rasulullah SAW. Siapapun dia, ibu kita 3 tingkatan di atas bapak kita. Baru setelah itu bapak kita. Baru setelah itu siapa yang paling kita hormati di dunia ini? Jemaah sekalian, jangan pernah sakiti hati mereka berdua. Karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW bersabda, "Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah," kata Rasulullah SAW. Celaka seseorang, sungguh celaka seseorang, sungguh celaka seseorang. Siapa yang celaka ini? Yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta. Salah satunya atau keduanya, dia tidak bisa masuk surga karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah sekalian, berbakti kepada mereka ini sebab masuk surga jemaah. Salah seorang ulama besar jemaah sekalian, beliau pernah menangis sejadi-jadinya ketika ibu beliau meninggal dunia. Beliau menangis sejadi-jadinya ketika ibu beliau meninggal dunia. Ditanya oleh para muridnya, kenapa beliau ini tidak menerima takdir Allah meninggal ibunya? Kenapa menangis sejadi-jadinya? Apa jawaban beliau jemaah sekalian? Bagaimana aku tidak bersedih wahai sahabatku, wahai kerabatku,
Pintu surga yang dahulunya terbuka untukku di dunia, sekarang telah tertutup untukku. Orang tua jemaah sekalian, pintu surga kita jemaah. Pintu surga untuk kita semua. Tidak akan pernah kita bisa masuk ke dalam pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita memastikan diri bisa masuk ke pintu surga yang ada di kedua orang tua kita. Wahai engkau yang ingin masuk surga Allah, di rumahmu ada surga untukmu. Oleh karena itu pernah salah seorang sahabat jemaah sekalian ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjihad jemaah sekalian. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau masih milik orang tua? Iya Rasulullah. Jihad, bayangkan. Jihad ini puncak keislaman seorang. Orang yang ingin berjihad jemaah sekalian, langsung Rasulullah silakan. Tapi Rasulullah malah bertanya balik, apakah engkau masih memiliki orang tua? Iya Rasulullah. Pulang ke rumahmu, berjihadlah merawat orang tuamu. InsyaAllah. Ada seorang ulama jemaah sekalian yang baru belajar ilmu agama di umurnya 40 tahun. Umur beliau 40 tahun baru bisa belajar agama. Apa alasan tidak bisa belajar agama sejak muda? Karena mengurus orang tuanya. Dia mau pergi belajar, tidak diizinkan. Pergi belajar, tidak diizinkan. Akhirnya beliau karena sangat inginnya memasuki pintu surga yang ada pada orang tuanya, beliau menunda untuk belajar jemaah sekalian. Karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Ingin berbakti jemaah sekalian. Akhirnya beliau berbakti sampai umur 40 tahun jemaah. Setelah itu, setelah ibu beliau meninggal dunia, beliau pun pergi menuntut ilmu. Dan tahukah antum dari keberkahan beliau merawat orang tuanya? Waktu yang sangat singkat beliau banyak menguasai kitab-kitab. Dikatakan hanya 3 tahun beliau banyak menguasai hadis. Quran dihafal. Ribuan hadis dihafal. Banyak kitab dikuasai. Hanya waktu yang sangat singkat jemaah sekalian. Berkah karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini jemaah yang dimuliakan Allah. Orang tua kita surga kita jemaah sekalian. Oleh karena itu pertanyaannya jemaah sekalian, ya. Pernah ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Ditanya jemaah sekalian, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat waktu. Apa yang kedua jemaah sekalian? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh beruntung bagi antum semua ikhwan yang masih memiliki kedua orang tua. Beruntung masih terbuka pintu kebaikan yang sangat besar. Kita ini telah meninggal orang tua kita. Ada yang sudah meninggal ibunya, ada yang sudah meninggal bapaknya, ada yang kedua-keduanya sudah meninggal, sementara dulu pernah dia durhaka kepada mereka. Kalaulah kemarin kita durhaka, masih ada kesempatan jemaah sekalian. Masih hidup mereka, masih bisa kita berbakti kepada mereka, berbahagia membahagiakan mereka. Orang tua sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti jemaah sekalian? Tidak bisa lagi kita senangi perasaannya yang sudah sakit itu. Ya. Karena itu jemaah sekalian jangan sia-siakan. Masih ada orang tua kita jemaah sekalian. Nyawa kita ini adalah ya tebusan untuk mereka berdua. Ya, nyawa kita jemaah sekalian tebusan untuk mereka bila dengan nyawa itu kita bisa berbakti kepada mereka jemaah sekalian. Karena kedurhakaan setelah kita syirik kepada Allah, kata Rasulullah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu jemaah sekalian jangan pernah sia-siakan ya orang tua kita yang ada di rumah kita. Mau pergi kemana, izin kepada mereka. Pulang kita melihat mereka sedang lesu, lemah, pijit mereka. Peluk mereka. Sayangi mereka. Kapan terakhir kali kita mencium kening mereka?
memeluk mereka? Ataukah selama ini salam saja kita tidak pernah sama mereka? Atau bahkan kita lebih mendahulukan teman kita daripada orang tua kita? Atau bahkan mungkin selama ini banyak kata-kata kasar yang telah terdengar oleh kedua telinga orang tua kita. Di mana hati nurani kita jemaah sekalian? Allah yang menciptakan kita, Allah suruh berterima kasih jemaah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait akan hal ini, ya, ada sebuah pertanyaan jemaah sekalian, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Maka hal ini telah ditanya oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah pernah ditanya cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Hadisnya dalam riwayat Abu Daud. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa untukku cara berbakti kepada kedua orang tuaku, ya, setelah mereka meninggal dunia? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya masih ada. Ini perhatikan caranya ini. Cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah SAW, as-salatu alaihima. Banyak berdoa untuk mereka berdua. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Memintakan ampun untuk keduanya. Apa bedanya doa untuk dan memintakan ampun untuk mereka, jemaah sekalian? Doa yang dimaksudkan di sini kata para ulama adalah memperbanyak doa setelah kita sholat sunnah kita. Perbanyak doa untuk mereka berdua. Allahumma gfir li abi wa ummi. Doakan. Allahumma gfir li wa li walidayya warhamhuma. Doakan. Ya. Atau astaghfirullah li abi wa ummi. Ya Allah, aku minta ampun untuk ibu dan bapakku, ya Allah. Doakan. Itu cara mendoakan. Adapun wal istighfaru lahuma, ini setiap keadaan, setiap waktu kita ingat, kita doakan. Setiap sujud kita ingat, kita doakan. Sebelum kita salam di tahiyat terakhir kita ingat, kita doakan. Karena tidak akan mampu kita membalas, ya, bagaimana jasa mereka terhadap kita, jemaah sekalian. Seorang, ya, pernah tawaf dengan menggendong ibunya, jemaah. Menggendong ibunya. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Bahkan ada di dalam sebuah kisah yang lainnya, dia berjalan jauh berhaji menggendong ibunya dari negeri yang jauh. Dia bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabat, wahai Imam Abdullah bin Abbas, apakah saya telah, ya, sudah, ya, membayar atau menggantikan atau sudah membayar jasa ibu saya? Kata sahabat, tidak akan bisa. Bahkan satu kali erangannya, ya, mengerangnya saat melahirkan dirimu, belum bisa engkau balas dengan apa yang kau lakukan hari ini. Masya Allah jemaah sekalian. Ya. Inilah jemaah sekalian, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka. Ya. Ingat sekali lagi jemaah sekalian, kita pun menjadi ustadz sampai sekarang ini, ibu bapak kita. Kita menjadi seorang pelajar penuntut ilmu sampai sekarang ini, mereka berdua sebab. Karena antum diciptakan oleh Allah, merekalah sebabnya. Baik, jemaah sekalian, yang ketiga dari cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Wa infadu ahdihima min ba'di mautihima, min ba'dihima. Cara yang ketiga adalah kita menunaikan janji-janjinya. Janji-janji orang tua kita yang dahulu pernah dia janji mau pergi haji, hajikan. Janji ingin melakukan ini, ya, lakukan. Ya, Abdullah bin Umar jemaah sekalian, ketika menjadi seorang, ya, pembesar pada saat itu, pernah beliau sedang santai-santai hari libur. Beliau mengendarai keledai yang beliau paling sayangi, dan di kepala beliau ada sorban yang sangat beliau cintai, sorban andalan beliau. Ketika lewat, ya, dan melihat seorang laki-laki yang sedang berteduh
Jamaah sekalian, beliau turun dari keledainya mendatangi laki-laki tersebut. Beliau bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Iya, jawab orang ini. Maka segera beliau mengatakan, ambil keledai ini. Beliau ya lepaskan sorban dari kepala beliau, beliau kasih, silakan ya. Ditanya oleh sahabat, ya wahai Abdullah bin Umar, saya dari dulu bersahabat denganmu ini, tidak pernah kau berikan seperti itu. Orang ini baru kamu temui, tidak dikenal, kau berikan keledai yang paling kau sayangi, sorban yang paling kau sayangi, kau berikan. Kenapa? Apa gerangan? Apa jawaban Abdullah bin Umar jemaah sekalian? Saya berikan itu semua karena dia adalah sahabat dari bapak saya. Sahabat dari bapak saya. Dan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya wa ikramu sadiqihima. Cara kita berbakti kepada mereka, orang tua kita yang telah meninggal dunia, adalah kita memuliakan sahabat mereka ketika di dunia. Itu cara yang keempat jemaah sekalian. Cara yang kelima jemaah sekalian, ya. Cara yang kelima kata Rasulullah SAW, wasilaturrahimi lati la tusalu illa bihima. Adalah kita menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan mereka berdua, artinya dengan sambungan kita. Baik. Sampai di sini bisa dipahami jemaah sekalian. 5 amalan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Baik. Ada pertanyaan ini. Masih banyak sebenarnya jemaah sekalian yang ingin kita sampaikan. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan setelah pertanyaan nanti. Bismillah. Ada pertanyaan ini. Beberapa hari lalu saat asar saya pulang dari belajar bahasa Arab. Maghrib mau pergi ta'lim lagi. Qadarullah saat izin ke ibu beliau berkata terserah saya dengan nada ketus karena saya dianggap terlalu banyak keluar rumah. Apakah keputusan saya sudah benar jika mengurungkan niat pergi ta'lim? Ya. Antum menilai ibu antum kalau ketus ya marah kan begitu. Terserah kan kata-kata yang sebenarnya tidak enak kalau dikeluarkan oleh ibu kita, jangan keluar nak. Kan begitu. Begitu pengertian kita jemaah sekalian. Ya, maka itu benar kita tidak keluar jemaah sekalian. Tapi perlu diketahui oleh para penuntut ilmu agar dia selalu memberikan penjelasan kepada orang tuanya dengan adab yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik, tutur kata yang paling sopan, paling santun, paling mulia. Karena sebahagian orang tua itu juga melarang anaknya karena sikap anaknya itu. Ya. Sebab orang tua melarang kita jemaah sekalian karena sikap kita. Ya. Di mana kau pengajian nak? Di sana bu. Dulu kamu baik sekali sama saya nak. Tapi setelah kamu ikut pengajian, kenapa semakin buruk nak? Ada ibu seperti itu jemaah sekalian. Dan ada seperti itu ikhwan yang sudah belajar. Makanya jemaah sekalian, ya, hal-hal seperti itu terjadi pada orang tua kita karena kita juga yang menjadi sebab mereka seperti itu. Maka jelaskan kebaikan ilmu ini kepada mereka dengan cara yang paling baik, paling sopan, paling santun kepada mereka. Ya. Dan tetap berbuat baik kepada mereka. Larangan mereka dalam kebaikan ikuti, apapun itu ikuti. Baik. Adakah batasan seorang akhwat keluar rumah menuntut ilmu tanpa menzolimi hak orang tua? Akhwat kalau sudah ada mahramnya keluar dengan mahram. Kalau dalam kota ulama membolehkan. Ya. Seorang Syekh Dzulqarnain, ya, Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya membolehkan kalau masih dalam lingkungan kampung kota tersebut keluar kebiasaannya menuntut ilmu. Tapi kalau sudah rihla keluar kota tidak boleh. Ya. Nah, kalau ada orang tua yang melarang, jangan pergi. Dengarkan saya dari rumah itu lebih baik. Tapi tetap tadi jelaskan dengan cara yang terbaik. Baik, pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah saya memiliki orang tua kandung dan tiri. Pertanyaannya yang mana saya dahulukan, berbakti kepada ayah kandung atau ayah tiri? Lebih mendahulukan ibu kandung atau ibu tiri?
Bagaimana sikap saya yang sebaiknya? Ya, yang kandung ya. Yang tiri kan bukan ibu kandung kita, bukan yang melahirkan kita. Yang dimaksud dalam ayat yang kita bacakan, hadis yang kita bacakan tadi apa? Apa? Orang tua kandung, karena mereka telah menyusui kita dua tahun, berada dalam perutnya 9 bulan, merawat kita orang tua kandung kita, seluruhnya orang tua kandung kita. Baik, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pertanyaan sudah kita jawab. Baik, sebelum kita tutup taklim pada malam hari ini, ibu bapak kita jemaah sekalian, mereka itu orang awam. Jika mereka melarang kita untuk pergi belajar, antum harus pahami karena ketidaktahuannya. Jika mereka melihat sikap kita yang begini dan begini, antum harus pahami, maklumi, karena tidak paham, mereka tidak paham. Jika mereka berbeda pendapat dengan kita, antum harus pahami, karena mereka tidak tahu. Jika mereka membentak kita karena kita dianggap keras dengan pendapat kita, antum harus pahami, karena memang mereka tidak tahu. Maka balaslah dengan Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan jemaah sekalian. Baru-baru seorang syekh datang dari Riyadh di Makassar ini pekan yang lalu. Kemiskinan seorang yang menuntut ilmu Quran dan Sunnah adalah akhlaknya. Ingat, yang paling pertama mendapatkan akhlak terbaik kita adalah ibu kita, bapak kita. Itu orang paling pertama, bukan ustadzmu, bukan sahabat teman pengajianmu, bukan orang lain. Ibumu, bapakmu. Ingat itu. Antum harus ingat baik-baik ini, ikhwan sekalian. Rasulullah ditanya oleh sahabat, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ini perintah Rasulullah. Orang terbaik, pemimpin kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita ikuti. Beliau ditanya, siapa di antara manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Apa jawaban Rasulullah tadi? Ibumu, 3 kali. Menandakan jemaah sekalian, orang yang tahu belajar Quran Sunnah, ibunya 3 kali atau 4 kali di atas orang lain, 3 kali di atas bapaknya. Bukan ustadzmu, bukan sahabatmu, ikhwan. Akhwat sekalian, ingat, peluk mereka, sayangi mereka, cium kening mereka. Ada uang, belikan apa yang mereka sukai. Ada kesalahan, segera minta maaf. Allah berfirman, wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Rendahkan, wakhfid, hinakan dirimu di hadapan mereka berdua. Disuruh menghinakan diri, jemaah sekalian, merendahkan dengan rahmah, dengan hal yang terbaik, kasih sayang yang terbaik kepada mereka berdua. Ada kata kasar yang kita dengar dari mulut mereka berdua, ucapkan, ya Allah, ampuni dosa mereka berdua ya Allah. Wa qur rabbirhamhuma, dan sayangi mereka berdua ya Allah. Doakan yang terbaik. Ikhwan, tidak ada dosa yang lebih besar di bawah kita melakukan kesyirikan kepada Allah kecuali seorang durhaka kepada orang tuanya. Apalagi ada seorang anak yang tidak mengajak bicara orang tuanya. Apalagi ada seorang anak yang memukul orang tuanya. Nauzubillah, sampai ada seorang anak yang rela membunuh orang tuanya. Di mana hatimu? Engkau memiliki kekuatan seperti itu juga karena ibu bapakmu yang telah memberikan makan dan minum untukmu. Hati-hati jemaah sekalian. Ingat itu. Pesan Nabi SAW, saya tidak mengatakan ini pesan saya jemaah. Pesan Nabi SAW setelah tahu ilmu agama, akhlak terbaik yang harus kita berbuat baik kepada manusia, ibu 3 kali. Baru bapak, baru orang lain. Pesan Nabi SAW,
Bukan pesan saya dan siapa-siapa. Nabi SAW telah berwasiatkan seperti itu. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir 2 menit. Saya minta waktu pada takmir masjid. Ustadz, apa yang aku harus lakukan ketika aku ingin urus ibu sedang sakit, tapi ibu tetap menyuruh aku pergi ta'lim? Mohon solusinya. Masya Allah, ibunya luar biasa ya, sudah paham. Ya. Lihat, antum bisa nilai kondisi. Di mana kondisi antum? Ketika antum melihat ibu perlu bantuan, maka disitulah antum berbakti. Ya. Ketika antum melihat ibu antum bisa dan ada saudara antum, keluarga antum yang bisa ya, membantunya, ketika ada kalimat suruh dengan ridho, kita nilai dari cara ucapan ibu kita ridho, silakan pergi. Tapi kalau ada keraguan dari mulut ibu kita, jangan sekali-kali pergi. Apalagi sedang sakit, jangan. Bakti di tempat itu, jihad di tempat itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat, Rasulullah, saya ingin jihad tapi saya tidak mampu. Ditanya Rasulullah, kenapa tidak mampu? Karena saya masih memiliki orang tua. Pulang, di sanalah engkau berjihad, di sana engkau berpahala sama dengan orang yang haji, di sana engkau berpahala sama dengan orang yang berjihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham jemaah sekalian ya? Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.